Nah, situasi Cibiru di H+2 Lebaran ini alhamdulillah terpantau lancar nih teman-teman. Nggak padat banget. Wah, berhenti nih. Kalau berhenti seperti ini kayaknya di kontraflow kan. Jadi satu jalur dari arah Garut menuju Bandung. Nggak mungkin nggak kayak gini. Terlihat di sini one way-nya baru nih. Waduh. Soalnya di jalan Cagaknya yang tadi itu masih kosong. Nah, pada belok nih. Gak boleh kayak gini kalau macet banget. Tapi kalau sekarang masih bisa diizinin sih teman-teman. Karena untuk siang ini masih agak longgar posisi perjalanan dari Bandung menuju Garut ini. Di depan itu terlihat Gunung Cikuray sedang indah-indahnya teman-teman. Kayaknya di puncak benar-benar dapat golden sunrise. Udah lama nih nggak muncak, pengen muncak lagi. Cuman nggak ada waktu, belum ada waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini Fahmi mau perjalanan menuju Garut nih dari Bandung. Jadi masih suasana libur lebaran nih teman-teman. Mudik kali ini H+2 dari Idul Fitri teman-teman. Jadi sekarang hari Senin. Fahmi jalan di pukul 11-an nih teman-teman. Karena jam tangan Fahmi lagi ada bermasalah, jadi nggak bisa ngeliat. Fahmi start ini dari Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya dekat dengan Kapolda Jabar. Nah, rute yang Fahmi jalan itu diantaranya dua ya pilihannya, mau itu lewat alternatif Cijapati atau jalan utama provinsi dari Bandung menuju Garut. Terus ikuti videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan menjadikan referensi teman-teman dalam video perjalanan Fahmi kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Fahmi doakan mudah-mudahan teman-teman serta keluarga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita shoot lagi di depan ya teman-teman. Posisi saat ini udah berada di Bundaran Cibiru. Nah, masih ada juga para pemudik di H+2 ini teman-teman. Nah, situasi Cibiru di H+2 Lebaran ini alhamdulillah terpantau lancar nih teman-teman. Nggak padat banget. Biasanya itu padat itu di daerah-daerah Garutnya teman-teman, di perbatasan Garut Bandungnya, atau lebih tepatnya Kadungora, Leles, Warung Petei, Tanjung, dan juga Tarogong. Biasanya di situ padat-padatnya. Jadi banyak sistem kontraflow, jadi one way. Terkadang kita yang dari Bandung menuju Garut itu kena one way, jadi alhamdulillah lancar. Atau sebaliknya, dari arah Garut menuju Bandung yang one way, alhasil kita nunggu dulu. Nunggunya itu lumayan lama teman-teman, kisaran setengah jam sampai 1 jaman. Nah, kondisi jalanan dari Bundaran Cibiru menuju Cileunyi. Nah, di depan sih kelihatannya padat teman-teman, tapi padatnya padat merayap ya, dan lancar lah. Kalau segini masuknya lancar. Ini posisi siang ya, kalau nanti sore nggak tahu tuh.
Malah padatnya dari arah Cileunyi menuju Cibirunya tuh teman-teman. Karena udah masuk arah arus balik ya. Kalau kita ini arah Garut itu terpantau lancar. Tapi kalau segini sih nggak terlalu padat sih teman-teman. Sepertinya nanti mungkin padat-padatnya itu di hari besok, di H+3. Karena kan hari Rabunya itu cuti terakhir. Biasanya kan biar nggak capek, hari Rabu tuh udah di rumah masing-masing atau di kontrakan masing-masing. Karena hari Kamisnya kan lagi kerja. Lancar jaya. Mau nyari makan dulu nih, belum sarapan. Makan siang lumayan. Enaknya mudik di H+ itu seperti ini teman-teman. Berbeda dengan di pas sebelum lebarannya atau masih di bulan-bulan puasanya. Makanya Fahmi di bulan puasa itu nggak bikin ngevlog teman-teman, karena ya takut batal lah, sayang. Kadang-kadang ini trouble si Risman ini, tahu kenapa ya? 2 kali mati loh teman-teman. Tadi mati di daerah Bundaran Cibiru. Sekarang ini mau ke Cileunyi matinya. Mudah-mudahan terus baik-baik ya Risman sampai Garut. Bandung, Padalarang, Cirebon, Sumedang. Jadi lurus itu menuju Cirebon sama Sumedang ya teman-teman. Kalau Fahmi ini belok kanan karena Fahmi mau menuju Garut. Kondisi terkini di jalanan Cileunyi. Sip. Lamai lancar. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman pakai mobil, nah, mau ke Sumedang ataupun ke Jakarta dan lain sebagainya, langsung aja lewat tol. Lebih cepat. Jalur Cileunyi lancar, alhamdulillah. Kalau belum ada tol Cisundawu, di sini tuh langganan macetnya teman-teman. Di sebelum Lebaran ataupun sesudah Lebaran. Karena kan ini salah satu jalur utama menuju Garut, Tasik, Pangandaran dan lain sebagainya, dan juga Sumedang, Cirebon dan lain sebagainya. Jadi di sini ketemunya. Kalau sekarang karena sudah ada tol Cisundawu, jadi agak sepi. Apalagi nanti sedang proses tol Cigatras, Cileunyi, Garut, Tasik, Pangandaran, Ciamis ya. Mudah-mudahan secepatnya biar merasakan lah. Di Garut ada tol. Kita makan dulu di ayam penyet Sukahati teman-teman. Lumayan lapar. Aduh, panas. Mohon enggak. Makan siang. Alhamdulillah kita baru beres makan nih teman-teman. Kita start lagi di dekat dengan Cileunyi itu jam 12 siang teman-teman. Lumayan cuaca
di hari ini panas. Tapi untuk di daerah Garut itu teman-teman, dari jam 4 atau sesudah asar sampai malam itu musim penghujan. Jadi bagi teman-teman yang mau berwisata atau mudik ke daerah Garut, jangan lupa kalau pakai sepeda motor untuk selalu bawa jas hujan. Nih Fahmi juga bawa nih jas hujannya. Ya meskipun ya perjalanannya misalnya kita nebak-nebak, wah 1 jam 2 jam juga udah nyampe. Ya, kan ada istilah sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan. Kalau pagi sepeda motor ya. Kalau mobil nggak usah jadiin jas hujan. Kan udah nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Di depan udah daerah Ranca Ekek. Kondisi di daerah Parakan Muncang nih teman-teman, terpantau dari arah Bandung menuju Garut ataupun Tasik, atau sebaliknya dari Tasik Garut menuju Bandung, itu masih terbilang lancar nih teman-teman. Cuman terlihat di sini alhamdulillahnya rumah makan itu pada penuh teman-teman, pada makan siang. Sebelum, kalau dari sini ke Garutnya itu sebelum nyampe tujuan, atau sebaliknya dari arah Garut ataupun Tasik ke Jakarta dan lain sebagainya sekitarnya, itu sebelum masuk ke jalur tol. Tuh, lancar alhamdulillah. Tahun berapa ya? 2008 atau 2007, mau itu H- atau H+, itu ini tuh padat banget. Karena kan dulu itu Fahmi suka disuruh oleh saudara Fahmi, paman atau bibi, untuk ngejemput di daerah itu tuh Ranca Ekek. Pernah mau itu berangkat dari Garut menuju Ranca Ekek ataupun sebaliknya, itu macetnya parah banget. Nah, alhamdulillah untuk di tahun 2026 ini terbilang lancar nih teman-teman, gak parah-parah banget. Mungkin emang ada parahnya di waktu-waktu tertentu, tetapi nggak rentetan waktunya, nggak istilahnya hampir 1 minggu atau beberapa hari, cuman ya 1 hari 2 harian lah. Ini kan buktinya lancar, itu arah ke sana ke Garut ataupun arah sebaliknya ke Bandung. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman ya. Jadi pemudik-pemudik sekarang sudah pada berpikiran seperti ini, nyantailah, nggak usah dipaksain untuk lebaran atau nanti hari apanya gitu berangkat ke kampung halaman. Toh sekarang dari Jakarta, dari Bandung mau ke Jawa pun nggak seharian full, cuman beberapa jam. Jadi waktunya tuh kadang-kadang weekend atau long weekend baru pulang. Apalagi kan mobil-mobil sekarang istilahnya pada canggih dan juga pada bagus mesinnya, udah mah irit, kencang juga. Tapi tetap untuk teman-teman para pemudik, mau itu mudik ke kampung halaman atau balik dari mudiknya, tetap keep safety riding ya. Jaga keselamatan dalam perjalanan teman-teman semua. Kalau ngantuk, mipir dulu. Mobil pun yang menggunakan mobil tetap hati-hati, apalagi yang pakai motor. Oh iya, Fahmi lupa, untuk semua penonton Fahmi atau subscriber Fahmi, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada salah ucap kata dalam video Fahmi kepada teman-teman yang menonton, dan juga istilahnya ada hal-hal yang kurang baik dari Fahmi sendiri buat teman-teman semua ya.
Mudah-mudahan di bulan puasa tahun 2026 ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan istilahnya kita benar-benar menikmati lebaran bersama keluarga. Nah, daerah sini sempat viral teman-teman, macet total di sini, penuhnya di media sosial. Nah, kalau sekarang ini macetnya di depan itu ada perlintasan kereta api. Nah, kebetulan lagi ada kereta api yang lewat. Nah, terpantau lancar ya teman-teman. Di H+2 ini di hari Senin, di Lebaran Idul Fitri ini. Kan ini posisinya masih di Nagreg ya teman-teman. Masih daerah Bandung Kabupaten. Jadi kalau sekarang itu campuran, bukan hanya untuk mudik ketemu sanak saudara, tetapi banyak juga yang wisatawan yang ingin berwisata di daerah Garut ataupun Tasik. Jadi kelihatan beda. Kalau pemudik itu rata-rata kelihatan ya bawa tank-tankan apa gitu, percis banget ciri-ciri pemudik. Kalau wisatawan ya kita tahu prosesnya seperti itu tuh, banyak yang pakai baju gaya lah. Jadi rata-rata kalau untuk di daerah Garut mereka, aduh lumayan berisik ini motor. Itu ke daerah pantai selatan di daerah Garut Selatan. Tadinya kami mau mantai nih, cuman nggak jadi atau moodnya kurang baik untuk mantai. Sepertinya next time lah. Nah, kita udah di Tutugan Nagreg. Usia-usia milenial mungkin ada beberapa mungkin yang belum merasakan jalur dari bawah ke atas lewat sini nih. Kalau kami alhamdulillah, karena orang tua sering berpergian ke luar kota dari Garut, itu naik bis atau angkutan umum ataupun angkutan pribadi itu ngerasain arah ke atas. Apalagi waktu musim-musim lebaran, waduh macetnya minta ampun. Mobil pertama keluarga Fahmi yaitu Suzuki Katana DX tahun 80-an atau berapa gitu. Oh, sampai di sini tuh serunya itu yang banyak keganjel. Orang-orang daerah sekitar ini ganjel. Terus ini nih, tadi masjid yang tadi itu pernah jaya pada waktunya. Sekarang sepi banget. Bahkan di musim mudik pun ya sepi. Ya yang ada cuman bisa dihitung jari. Kalau dulu itu bener-bener masjid atau rest area legend lah. Garut Singaparna ke kanan, Limbangan Tasikmalaya ke kiri. Nah, jalur ini nih kalau para pemudik dulu waktu Fahmi kerja kuliah di luar kota itu tuh sangat ikonik banget. Aduh, alhamdulillah sebentar lagi nyampe rumah gitu. Apalagi diiringi lagu-lagu kayak Wiz Khalifa yang itu tuh See You Again. Aduh mantep ya. Udahlah, tadi video ini kena banned lagi. Ini wah, berhenti nih. Kalau berhenti seperti ini kayaknya di kontraflow kan. Jadi satu jalur dari arah Garut menuju Bandung, nggak mungkin nggak kayak gini. Jadi di one way ini, aduh, udah di one way lagi aja nih. Padahal baru jam 1 kurangan nih. Mulailah macet di sini, mandeg.
salah satu penyumbang terbesar pas awal ke Garut yaitu daerah Kadungora. Masya Allah, ini para pemudik di H+ dan juga para wisatawan yang ingin berwisata ke daerah Garut. Tuh betul kan, kosong di one way. Oh, kalau teman-teman bisa dilihat, oh, kontraflow kan tuh. Lumayan nih, bisa setengah jam sampai 1 jaman nih. Di one way nya cari yang adem dulu ah, panas. Terlihat di sini one way nya baru nih. Waduh, soalnya di jalan Cagaknya yang tadi itu masih kosong. Ya, mohon bersabar saja. Nah, baru dibuka lagi nih teman-teman. Tadi Fahmi lihat sih nggak terlalu lama. Itu kisaran Fahmi nunggu itu di 15 menitan lah. Jadi terkadang itu gantian teman-teman untuk di one way itu. Mau itu dari arah Garut menuju Bandung ataupun dari Bandung menuju Garut. Jadi polisi itu lihat situasi dan kondisi di jalanan. Halo, ini ada yang nggak kuat nih motor. Jadi emang sih kalau musim lebaran, libur lebaran ini, itu mobil, motor, segala macam yang suratnya, pajaknya mati lama dan motornya jarang dipakai jauh-jauh, dipakai hanya sebatas di daerah dekat rumah, itu pada keluar teman-teman. Jadi bentuk-bentuk motor yang aneh-aneh itu pada ada. Kecuali ya mungkin yang jarang Fahmi lihat, yang jarang ya, tapi ada 1-2 Fahmi lihat, yaitu motor-motor gede, motor-motor touring. Salah satunya motor seperti Yamaha X-Max 250. Itu jarang. Kalau untuk di kelas 150 itu banyak, seperti PCX, ADV, NMAX, itu banyak yang menggunakan. Tetapi yang kelas 2,5, mau itu X-Max, Forza, dan motor-motor batangan 2,5 itu jarang terlihat. Tuh banyak tuh, ada NMAX dan lain sebagainya. Emang sih Fahmi sendiri pun malas bawa si boneng macet-macetan kayak gini, karena satu berat. Tuh alhamdulillah tuh ada 1-2 tuh pakai ya, pakai X-Max. Yang pertama berat, terus yang kedua itu slip-slipnya nanggung, karena kan motornya gede, genut. Seperti bawa kebo. Alhasil suka mentok dan lain sebagainya lah. Kan sayang juga, udah di rumah dilap-lapin, ya kena baret atau apa. Jadi setelah one way arah dari Garut menuju Bandung itu lancar tuh teman-teman. Dan juga dari arah Bandung menuju Garut ini lancar juga. Apakah di depan itu nanti dibelokkan atau tidak? Kalau mobil sudah jelas pasti dibelokin ini tuh, ke Jalan Baru Letjen, Jalan Baru Soekarno-Hatta Garut. Kalau motor itu biasanya bisa lurus, jadi masuk dulu ke Jalan Baru, nanti belok lagi. Biasanya seperti itu. Jadi lihat nanti di depan aja ya.
Ya mudah-mudahan bisa lurus. Kalau bisa lurus kan enak. Jadi sebenarnya Fahmi itu rumahnya itu dekat dengan perbatasan Garut Bandung. Jadi vlognya seharusnya beresnya sekarang, closingnya. Cuman ya bagi teman-teman ingin tahu situasi kondisi jalanan sampai Garut Kota, ya Fahmi jabanin. Mudah-mudahan jadi ini ya, ngehibur teman-teman dan juga jadi referensi untuk di jangka waktu dekat ini menuju Garut, atau di waktu-waktu mudah-mudahan Fahmi sekarang edit, sesudah diedit dan malam atau sorenya bisa di-upload ke YouTube ya. Di depan, selamat datang Kabupaten Garut. Alhamdulillah memudikan. Judulnya mudik yang terdekat Bandung Garut. Waduh, diesel ini ya, Mitsubishi Kuda. Nah, Tugu. Selamat datang di Kabupaten Garut. Nah, ini situasi kondisinya teman-teman. Lancar, hanya tadi aja macet sebentar, nggak lama kok di one way. Jadi yang arah dari Bandung menuju Garut itu ditahan. Aduh, di sini nih enak banget jalannya, adem. Panas-panasan di Bepas ya, Bepas Cileunyi sampai ke Calengka ataupun sampai Nagreg, di sini dikasih adem, enak banget. Nah, baik teman-teman yang istilahnya ngambil sarapan ataupun makan siang atau makan malam, rentetan jalan dari Jalan Cagak sampai Kadungora itu banyak rumah makan, dan rumah makannya worth it semua, enak-enak dan tidak terlalu mahal. Oh, ini Cisitu 4 kok tutup, sayang ya. Padahal ini momen loh para pemudik. Dia udah mau pada mancing nih. Mancing mania, mantap. Kalau Fahmi belum tentu belum suka banget ke mancing, meskipun punya balong. Nah, di sini nih yang viral, banyak vlogger makan yang pada makan di sini, rumah makan Mekarsari. Yang rekomendasi oleh Fahmi itu satenya teman-teman, sate kambingnya mantep gitu. Mau itu bumbu kacang ataupun bumbu kecap si bumbunya. Kalau Fahmi tim yang enak bumbu kecap. Alhamdulillah di siang hari ini masih cerah nih teman-teman. Di depan kalau macet seperti ini biasanya teman-teman, kita diarahkan untuk belok ke Jalan Baru Soekarno-Hatta Garut ini. Nah, kalau nggak macet sih lurus. Motor bisa sih lurus istilahnya, nanti kita belok dulu, nanti belok kanan, ikuti nanti. Nah, berarti kan kita lurus ya. Nah, kalau udah macet parah banget, itu nggak boleh teman-teman, kayak gini nih tuh ya, banyak pemotor yang seperti ini. Nah, pada belok nih. Nggak boleh kayak gini kalau macet banget. Tapi kalau sekarang masih bisa diizinin sih teman-teman, karena untuk siang ini masih agak longgar posisi perjalanan dari Bandung menuju Garut ini. Kalau mobil mau nggak mau harus lewat sana teman-teman, atau nanti teman-teman bisa masuk jalur alternatif kampung-kampung. Di depan sana ada belokan jalur alternatif untuk bisa kembali lagi ke jalur utama Bandung Garut. Alhamdulillah di perjalanan H+ Lebaran ini banyak
wisatawan dari kota itu menuju Garut, mau itu bersilaturahmi ataupun liburan ke objek wisata di daerah Garut ini teman-teman. Nah, kalau ke sana kan jalur alternatif Cijapati. Daerah Kadungora ini teman-teman, daerah penyumbang kemacetan pada saat waktu libur panjang ataupun waktu libur-libur besar seperti sesudah Lebaran ataupun weekend pun sekali macet teman-teman. Karena macetnya salah satunya itu ada pintuan kereta, apalagi kan untuk di H- dan H+ Idul Fitri itu armada dari kereta api itu ditambah sehingga produktivitas kereta api untuk di pintuan itu tinggi. Ya, itu yang mengakibatkan kemacetan yang lumayan. Sehingga ada jalur alternatif lewat Jalan Baru Soekarno-Hatta di daerah Kadungora, Leles, dan Lewi Goong. Bahkan dari Garut menuju Bandung pun teman-teman lihat padat merayap. Bahkan mungkin di daerah Lelesnya bukan padat merayap juga, diam. Prediksi Fahmi kurang tepat ya teman-teman. Ini udah di alun-alun Leles. Tapi alhamdulillah di daerah alun-alun Leles ini lamai lancar, nggak macet. Jadi padat-padatnya itu di daerah Kadungora yang dekat dengan pom bensin serta kecamatan sampai ke daerah rumah makan Astrep Strawberry. Nah, alhamdulillah nih. Biasanya kalau di libur-libur panjang ini salah satu penyumbang kemacetan juga karena aktivitas inti dari warga Leles tuh di daerah sini teman-teman. Jadi ada pasarnya itu di dekat pinggir jalan utama provinsi Bandung menuju Garut. Tuh ada persimpangan-persimpangan. Ya, itu yang mengakibatkan kemacetan salah satunya teman-teman. Bahkan di daerah Warung Petei pun ini teman-teman terlihat kondisinya, mau itu dari arah Bandung menuju Garut ataupun dari Garut menuju Bandung itu lamai lancar teman-teman. Alhamdulillah ya. Tapi kalau sore nggak tahu nih, kan Fahmi ini jalannya siang. Apalagi kalau subuh ya, kayaknya lancar banget. Padahal ya masuknya sih udah H+2 ya teman-teman ini. Apabila kalau teman-teman mau menuju objek wisata Darajat, lebih baik teman-teman belok ke sini nih, Jalan Baru daerah Garut, Jalan Lejen Ibrahim Aji. Dibuka nih teman-teman. Di depan itu terlihat Gunung Cikuray sedang indah-indahnya teman-teman. Kayaknya di puncak benar-benar dapat golden sunrise. Udah lama nih nggak muncak, pengen muncak lagi. Cuman nggak ada waktu, belum ada waktu ya. Dan juga teman-teman yang bareng sama Fahmi untuk pendakian itu udah punya kesibukan masing-masing. Kayaknya seger banget. Lancar.
banyak tuh para pemudik di H+2 ini, dan juga para wisatawan yang ingin berkunjung atau berlibur di daerah Garut ini. Jadi Garut ini banyak objek wisatanya teman-teman. Cuman gak kebayang sih, pasti pada penuhnya itu objek wisata. Apalagi kolam-kolam pemandian air panas dari itu Cipanas, Darajat, dan juga Talaga Bodas, ataupun yang terbaru itu di daerah Tepas Papandayan. Alhamdulillah kita udah ada di Garut Kota. Tepatan tadi itu Tugu, Garut Kabupaten dan Garut Kota. Terpantau lancar di H+2 ini teman-teman. Jadi terlihat macet-macetnya itu di daerah Kadungora aja ya teman-teman. Mungkin sampai sini aja video dari Fahmi teman-teman, dengan judul mungkin pura-pura mudik. Karena kan Fahmi notabene asli di Garut dan kegiatan pun di Garut. Cuman ya ini jadi momen lah, istilahnya ikut merasakan euforia atau ikut merasakan suasana mudik di H+2 Lebaran ini. Fahmi ini jalan di hari Senin, jadi H+2 banget di Lebaran. Di depan itu sudah masuk alun-alun Tarogong, udah daerah Garut Kota. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur serta menjadikan referensi bagi teman-teman untuk melakukan perjalanan yang Fahmi lewati ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Like dan komen. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar Fahmi semangat untuk membuat konten-konten perjalanan-perjalanan. See you next time. Oh, Fahmi lupa. Fahmi doakan mudah-mudahan teman-teman serta keluarga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, di depan itu ramai banget ya.